Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sugianto, NIM 41033402171077. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen risiko, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko keuangan. Kita ketahui para eksekutif keuangan di seluruh dunia menghargai cara-cara baru dan imajinatif untuk meminimalkan eksposur yang dihadapi atas volatilitas kurs valuta asing, harga komoditas, tingkat suku bunga, dan harga sekuritas. Industri jasa keuangan saat ini menawarkan banyak produk pelindung nilai keuangan, termasuk swap mata uang, swap suku bunga, dan opsi. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas risiko. Risiko volatilitas harga yang dihadapi dikenal sebagai risiko pasar. Risiko pasar dapat dalam berbagai bentuk, meskipun fokus terhadap volatilitas harga atau tingkat. Akuntan manajemen perlu mempertimbangkan risiko lainnya. Risiko likuiditas timbul karena tidak semua manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Komunitas pasca mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Risiko kredit merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajibannya. Risiko regulasi adalah risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Risiko pajak merupakan risiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Risiko akuntansi adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindungi nilai. Kemudian, mengapa mengelola risiko keuangan? Kita ketahui pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Jika nilai perusahaan menyamai nilai kini atau sekarang masa depannya, manajemen potensi risiko yang aktif dapat dibenarkan dengan beberapa alasan. Pertama, manajemen exposure membantu dalam menstabilkan ekspeditas arus kas perusahaan. Aliran arus kas yang lebih stabil dapat menimbulkan kejutan laba sehingga meningkatkan nilai ekspeditas arus kas. Lalu, peranan akuntansi dalam manajemen keuangan. Akuntansi manajemen memainkan peranan yang penting dalam proses risiko manajemen. Mereka membantu mengidentifikasi eksposur pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respons risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, mencatat produk lindung nilai tertentu, dan mengevaluasi efektivitas program lindung nilai. Identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market berpotensi dapat disebut pemetaan risiko. Kerangkaian diawali dengan pengamatan atas berbagai risiko pasar tersebut memicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Menguantifikasi penyeimbangan. Lalu ada peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respons risiko. Mungkin manajemen lebih suka untuk mempertahankan beberapa risiko
yang dihadapi ketimbang harus melakukan lindung nilai apabila biaya perlindungan risiko dirasakan lebih tinggi daripada manfaatnya. Lalu ada manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang. Dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko mencakup yang pertama ada antisipasi penggerakan kurs, dua pengukuran risiko kurs, valuta asing yang dihadapi perusahaan, lalu perencanaan strategi perlindungan yang memadai dan pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Kemudian ada peramalan atas perubahan kurs. Dalam mengembangkan program manajemen risiko nilai tukar manajer keuangan harus memiliki informasi mengenai kemungkinan arah, waktu, dan magnitudo perubahan kurs. Karena menyadari prospek kurs sebelumnya, manajer keuangan dapat menyusun ukuran-ukuran defensif memadai dengan lebih efisien dan efektif. Beberapa pihak dinyatakan bahwa peramalan kurs valuta merupakan suatu tindakan yang sia-sia. Jika peramalan kurs tidak mungkin terlalu mahal dilakukan, maka manajer keuangan dan akuntan harus mengatur masalah-masalah yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada manajemen potensi risiko, menyusun struktur permasalahan perusahaan untuk meminimalkan pengaruh buruk kurs, memerlukan informasi mengenai potensi terhadap risiko falas yang dihadapi. Potensi terhadap risiko falas timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas suatu perusahaan. Pengukuran akuntansi tradisional terhadap potensi risiko falas ini berpusat pada dua jenis potensi risiko, yaitu translasi dan transaksi. Saya akan menjelaskan ada potensi risiko translasi. Potensi risiko translasi adalah itu mengukur pengaruh perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalent mata uang domestik, arus aktiva, dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Kelebihan antara aktiva terpapar risiko dengan kewajiban terpapar yaitu pos-pos dalam mata uang asing yang ditranslasikan berdasarkan kurs kini menyebabkan timbulnya posisi aktiva terpapar bersih. Posisi ini sering kali disebut potensi risiko positif. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki posisi kewajiban terpapar bersih atau posisi risiko negatif, apabila kewajiban terpapar melebihi aktiva terpapar. Ada potensi risiko transaksi. Potensi risiko transaksi ini berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian berdenominasi dalam mata uang asing. Tidak seperti keuntungan dan kerugian transaksi, di mana keuntungan dan kerugian transaksi memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Masing-masing perusahaan aviasi luar negeri harus mengirimkan laporan potensi risiko multi mata uang dan negara. Perusahaan dapat melakukan kebijakan lindung nilai terkoordinasi secara terpusat untuk menghilangkan kerugian potensial. Lalu ada potensi risiko akuntansi versus ekonomi. Sekarang kita akan menjelaskan potensi risiko akuntansi versus ekonomi. Kerangka pelaporan yang sebelumnya dijelaskan menunjukkan potensi risiko falas yang dihadapi perusahaan pada suatu waktu tertentu. Namun demikian, baik laporan potensi risiko translasi dan transaksi tidak mengukur potensi risiko ekonomi suatu perusahaan. Ini merupakan pengaruh perubahan nilai mata uang terhadap kinerja, operasi, dan arus kas masa depan perusahaan. Lalu strategi perlindungan. Adapun strategi perlindungannya adalah merancang strategi lindung nilai untuk meminimalkan atau menghilangkan potensi risiko tersebut. Adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lindung nilai neraca.
Lindung nilai neraca dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan dengan menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Lalu kedua ada lindung nilai potensial. Lindung nilai potensial ini adalah bentuk perlindungan risiko yang berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Kemudian ada lindung nilai kontraktual. Lindung nilai kontraktual ini berbagai instrumen nilai kontraktual telah dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada para manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Kemudian ada akuntansi untuk produk lindung nilai. Produk lindung nilai kontraktual merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunaannya untuk meminimalkan, menghilangkan atau paling tidak mengalihkan pasar pada pundak pihak lain. Produk ini mencakup antara lain ada kontrak forward falas, merupakan perjanjian untuk mengirimkan atau menerima jumlah mata uang tertentu yang dipertukarkan dengan mata uang domestik pada tanggal di masa mendatang berdasarkan kurs tetap. Lalu ada future keuangan. Future keuangan itu merupakan komitmen untuk membeli atau menyerahkan sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu ada opsi mata uang. Opsi mata uang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual suatu mata uang dari pihak penjual berdasarkan harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluarsanya. Lalu ada swap mata uang, mencakup pertukaran saat ini di masa depan atas dua mata uang yang berbeda berdasarkan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada lindung nilai atas aktiva kewajiban yang diakui atau komitmen perusahaan yang belum diakui. Keuntungan atas kontrak forward secara efektif telah mengimbangi devaluasi nilai peso. Perkiraan margin kotor dan laba operasi dapat dibuat. Diskon kontrak forward merupakan biaya atas lindung nilai risiko falas. Pelakuan akuntansi yang sama terjadi eksportif. Kadang tersebut melakukan perjanjian pada tanggal 1 September untuk mengirimkan barang dan menerima pembayaran sebesar 1 juta dari importir Meksiko dalam 3 bulan ke depan. Untuk mengirimkan barang segera dan menunggu beberapa saat untuk menerima pembayaran. Jenis kontrak wajib ini dikenal sebagai komitmen mata uang asing. Di lain pihak, tampilan di atas dapat terjadi dalam bentuk perkiraan akan dilakukan penjualan ekspor. Harapan ini bukanlah hasil dari transaksi masa lalu ataupun juga bukan hasil dari komitmen penjualan perusahaan. Ini merupakan bentuk arus kas masa depan yang tidak pasti. Antisipasi transaksi. Dengan demikian, keuntungan atau kerugian atas kontrak forward untuk melakukan lindung nilai terhadap perkiraan penerimaan dalam peso pada awalnya akan dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari laba komprehensif. Jumlah ini akan direklasifikasikan menjadi laba di dalam periode saat perjalanan ekspor benar-benar dilakukan. Lalu ada lindung nilai investasi bersih dalam operasi luar negeri. Mata uang asing foreign currency. Perusahaan melakukan kontrak forward dan collar nilai tukar dan membeli opsi mata uang, utamanya euro dan yen Jepang, untuk melakukan lindung nilai terhadap beberapa bagian perkiraan arus kas yang berdenominasi dalam mata uang asing. Lagi pula, perusahaan melakukan kontrak forward nilai tukar sebagai lindung nilai investasi bersih dalam operasi bersih. Lalu ada nilai atas risiko, value at risk. Perusahaan menguasai potensi risiko pasar uang yang dihadapi dengan menggunakan beberapa sistem pengukuran yang objektif, termasuk model nilai atas risiko. Perhitungan nilai risiko menggunakan model simulasi historis untuk mengestimasikan kerugian potensial masa depan dalam nilai wajar.
instrumen derivatif dan keuangan lainnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.